Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulaiman Abdullah Rashid dari S1 Ekonomi Pembangunan Transfer 2019 UNS. Saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu perencanaan kebijakan investasi modal manusia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap. Untuk pendahuluannya, pelaksanaan pembangunan ekonomi oleh setiap wilayah bertujuan untuk terciptanya suatu kehidupan mendatang yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kemajuan sebuah perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah atau wilayah tersebut. Perekonomian suatu bangsa dipengaruhi oleh anugerah ekonomis yang dimiliki bangsa yang mencakup sumber daya alam, jumlah penduduk, modal manusia, modal fisik, teknologi, dan infrastruktur. Untuk modal manusia sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu skala mikro dan makro. Modal mikro, yaitu modal manusia, merupakan bagian dari fungsi produksi pada individu yang selanjutnya berkaitan dengan kualitas dari sumber daya manusia. Pengetahuan dapat memberikan dampak terhadap penguasaan teknologi dan adanya inovasi yang dilakukan dalam hal proses produksi. Untuk makro sendiri, kontribusi modal manusia dapat dianalisis dari kontribusi secara makro yang teragregasi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan tersebut berdampak dari adanya peningkatan kesejahteraan yang terindikasi pada peningkatan tingkat PTRB per kapita. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dalam kebijakan investasi modal manusia atau human capital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap. Pada penelitian ini, studi literaturnya yaitu yang pertama pada tahun 1956, Solow memberikan model dasar pertumbuhan ekonomi di mana tabungan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Lalu pada tahun 2013, Hanukses yaitu mengemukakan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara berkaitan erat dengan keterampilan kognitif yang diukur dengan pencapaian penilaian internasional matematika dan sains. Faktanya, begitu keterampilan kognitif dimasukkan ke dalam model pertumbuhan empiris, pencapaian sekolah tidak memiliki dampak independen terhadap pertumbuhan. Lalu selanjutnya pada tahun 2014, Da Silva Indunil dan Sumarto Sudarno mengemukakan bahwa modal manusia berupa pendidikan memiliki pengaruh positif yang relatif besar dan signifikan secara statistik terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Hubungan kesehatan dengan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia sangat kuat. Lalu pada tahun 2017, Aminuddin Anwar mengemukakan bahwa faktor lain yang memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah investasi dan desentralisasi fiskal. Secara empiris, investasi memiliki peranan penting dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari angkatan kerja. Sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci utama keberhasilan sebuah organisasi dalam memenangkan persaingan dan mempertahankan eksistensinya. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki banyak permasalahan karena perluasan dan pencapaian pendidikan tidak menjamin peningkatan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Bukti terbaru menunjukkan tentang pentingnya keterampilan kognitif memberikan pengaruh signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan bagaimana pengaruh dan ketidakpastian modal manusia terhadap pertumbuhan. Investasi modal manusia yang kuat ketika pendidikan secara berkualitas dapat diterima dan dapat mengembangkan keterampilan kognitif setiap individu, bukan hanya pencapaian pendidikannya saja. Nah, pertanyaan saat ini adalah bagaimana hal yang pertama harus difokuskan pemerintah untuk diinvestasikan melalui modal manusia demi capaian pertumbuhan ekonomi yang maksimal terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Haruskah pemerintah lebih fokus untuk mengembangkan keterampilan dasar individu atau pemerintah harus fokus untuk memperluas sektor pendidikannya saja? Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterampilan dan dasar keterampilan lanjutan sama pentingnya terutama di negara berkembang.
Mincer menyebutkan bahwa faktor non-ekonomi juga menentukan peran penting dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu, untuk mengukur karakteristik manusia terhadap pendapatan dapat dijelaskan juga melalui beberapa pekerjaan yang berbeda membutuhkan tingkat pelatihan dalam kurun waktu dan tingkat pelatihan yang berbeda pula. Dan pada faktanya, dengan keterbatasan sumber daya, banyak negara berkembang seringkali membuat keputusan tentang apakah akan meningkatkan sumber daya manusia secara luas ke seluruh populasi mereka, ataukah hanya memusatkan sumber daya pada siswa yang diidentifikasi sebagai yang terbaik. Nah, untuk pendidikan sendiri di Kabupaten Cilacap berdasarkan data tabel berikut, yaitu secara umum di Kabupaten Cilacap rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2018 sebesar 6,92% per tahun. Artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Cilacap baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Jika dibandingkan rata-rata lama sekolah dari tahun 2015 sampai 2017, maka rata-rata sekolahnya semakin meningkat. Meningkatnya rata-rata lama sekolah tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan makin baik. Nah, bentuk sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya untuk pertumbuhan adalah kesehatan, yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas angkatan kerja dengan meningkatkan kapasitas fisiknya seperti kekuatan dan daya tahan serta bakat mental seperti kinerja kognitif dan kemampuan penalaran. Sayangnya di masa lalu hanya sedikit perhatian yang diberikan pada dampak kesehatan yang buruk terhadap pertumbuhan produktivitas dan kemiskinan. Lalu berdasarkan data Kabupaten Cilacap sendiri, berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2017 menunjukkan penurunan rata-rata lamanya sakit sebesar 5 hari sedangkan tahun sebelumnya 5,4 hari. Penurunan ini tidak cukup signifikan karena tidak terjadi di seluruh wilayah. Di wilayah perkotaan menunjukkan penurunan lamanya sakit dari 4,9 hari di tahun 2016 ke 4,1 hari di tahun 2017. Sedangkan di wilayah pedesaan lamanya sakit justru sama saja dari tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebesar 5,6 hari saja. Semakin besar rata-rata lama sakit, maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Selanjutnya untuk data PDRB per kapita di Kabupaten Cilacap. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nah, untuk selanjutnya ini untuk metode penelitian ini menggunakan unit analisis pada level kabupaten dan kota kabupaten di Cilacap. Secara umum, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Menggunakan data panel yaitu gabungan antara cross-section dan time series, penelitian ini merupakan penelitian dengan data tahunan dengan rentang waktu yang digunakan antara periode 2014 sampai 2018. Secara teoritis, penelitian ini mengadopsi model Augmented Slow Growth Model yang dilakukan oleh MenQ yang dikembangkan oleh Knowles dan Owen. Dengan menambahkan modal manusia dalam bentuk pendidikan kesehatan pada konteks data panel, model ini mengasumsikan fungsi produksi agregat dengan menggunakan fungsi Cobb-Douglas, dan penelitian ini menggunakan stok modal manusia yang dipresentasikan dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dan variabel lainnya yang ada di bawah ini. Definisi operasional variabelnya adalah seperti berikut.
Terima kasih atas waktunya teman-teman. Kan